Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan part 2 kemarin perihal cara setting kita di Shopee Partner ya, supaya resto kita terlihat lebih menarik. Nah, pada video kali ini kita akan coba setting bagaimana cara menambahkan yang pertama menu baru, lalu kategori baru, lalu ada varian. Dan nanti juga akan kita bahas tentang bagaimana cara mengurutkan kategori mana yang ditaruh di pertama, kedua, dan sebagainya ataupun juga menu, menu mana yang taruh di pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Untuk mengurutkan menu ini juga penting dilakukan supaya tampilan resto kita jauh lebih menarik ya. Nah, mau info lengkapnya? Mari kita bahas. Deposit 500.000. Oke, langkah pertama tentunya untuk men-setting menu kita perlu buka dulu aplikasi Shopee Partner kita. Setelah itu, jika sudah terbuka beranda seperti ini, tinggal kalian klik saja pada bagian Shopee Food. Maka akan muncul halaman seperti ini ya. Untuk menambahkan menu ataupun kategori, kalian bisa fokus di bagian atas, lalu ada fitur menu. Nah, kalian klik saja. Nah, di bagian fitur ini kita bisa men-setting itu tadi, mulai dari menunya itu ingin menambahkan ataupun mengedit. Lalu kategorinya mau menambahkan ataupun mau mengedit di menu ataupun fitur ini, kita bisa melakukan hal itu ya. Oke, kita coba untuk menambahkan kategori terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kategori ataupun menu, bagi kalian yang memang benar-benar masih pemula dan masih bingung membedakan antara kategori dan menu itu seperti apa, kurang lebih penjelasan singkatnya seperti ini ya. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian di layar ini. Nah, untuk kategori itu adalah kumpulan dari menu-menu kalian ya. Contohnya seperti ini, jika di bagian beranda ini ataupun di layar ini, kategori itu saya sematkan pada bagian atas ini, yaitu kebab. Jika saya kecilkan, maka akan seperti ini. Sebentar, akan saya tunjukkan perbedaan kategori dan menu. Nah, jika seperti ini, ada kebab, lalu ada burger, seblak, camilan, makanan, minuman, menu paket. Ini adalah kategori-kategori yang saya buat ya. Nah, di dalam kategori ada menu-menu yang saya buat juga. Contohnya di bagian kategori kebab. Jika saya buka kategori kebab, maka akan ada beberapa menu di kategori tersebut, mulai dari kebab original, kebab klenger, dan sebagainya. Nah, itu ya perbedaan singkat antara kategori dan menu, supaya kalian tidak bingung jika nanti membuatnya. Oke, langsung saja kita coba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat kategori terlebih dahulu ya. Nah, untuk menambahkan atau membuat kategori baru, tinggal kalian klik saja pada bagian ini, tambahkan. Nah, lalu akan muncul halaman seperti ini. Yang pertama ada tambah menu, lalu yang kedua ada tambah kategori. Tinggal kita klik saja tambah kategori, lalu akan muncul seperti ini. Nah, membuat kategori ini sebetulnya caranya sangat-sangat simpel ya. Tinggal kalian klik itu saja, lalu kalian diminta untuk mengisikan, kalian ingin membuat nama kategorinya nama apa. Nah, contohnya di sini mungkin saya buat kategori mie pedas misalkan ya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian klik saja mie pedas seperti ini, lalu kalian klik simpan. Nah, otomatis akan terbuat ya untuk kategorinya tadi. Kalian coba cek pada bagian bawah sendiri. Ini ada kategori mie pedas pada bagian bawah tadi yang barusan saja kita buat. Nah, untuk menunya apa? Mari kita buat menu baru di kategori mie pedas ini. Nah, cara menambahkan menunya cukup mudah, tinggal kita klik saja lagi pada fitur tambahkan ini, lalu kita klik untuk fitur tambah menu. Nah, halaman awalnya seperti ini, ada beberapa dokumen ataupun form yang perlu kalian isi. Yang pertama adalah gambar dari menu kalian. Nah, gambar ini kalau menurut saya perlu kalian isi ya, malah lebih cenderung ke wajib. Karena jika menu kalian itu bergambar ataupun memilih gambar yang menarik, itu akan membuat customer itu lebih percaya ataupun lebih tertarik kepada menu yang kalian jual ya. Karena customer itu melihat pertama kali menu yang kalian jual itu ya dari gambar ya. Mana mungkin customer bisa tertarik jika kalian menjual menunya itu tanpa gambar atau hanya sebatas kata-kata. Itu akan kurang menarik customer ya. Nah, untuk caranya tinggal kalian klik saja, lalu akan muncul beberapa pemberitahuan ya atau ketentuan foto yang benar dan yang ditolak. Nah, di bagian atas ini ada contoh yang benar, lalu juga ada contoh yang salah. Kalian bisa pelajarinya sendiri ya, kalian baca-baca sendiri ketentuannya sehingga kalian tidak salah dalam mengisikan ataupun membuat foto dari menu kalian. Tinggal kalian klik saja lanjut. Lalu kalian bisa memilih dari kamera ataupun dari galeri.
Nah, jika gambar sudah kalian isikan seperti ini, selanjutnya yaitu kalian diminta untuk mengisikan nama dari menu kalian. Nah, untuk nama ini bisa kalian buat seunik mungkin ya, sehingga ketika customer ataupun pembeli itu melihat menu kalian, itu merasa tertarik untuk melihat menu kalian. Nah, jika sudah merasa tertarik, harapannya bisa membeli menu kalian ya. Nah, contohnya di sini saya buat mie pedas cabai rawit, misalkan seperti ini. Cabai rawit. Nah, seperti ini. Lalu di bagian bawahnya lagi, kalian diminta untuk mengisikan harga dari menu kalian. Nah, ingat ya, untuk memasukkan harga di aplikasi online seperti Shopee Food ini, kalian juga perlu menghitung tentang sharing profit yang dibebankan kepada kalian. Lalu yang kedua, jika kalian mengikuti promo-promo yang ada di Shopee Food, itu juga perlu kalian hitung sehingga ketika kalian mendapatkan uang dari Shopee Food, itu tidak rugi ataupun boncos ya. Nah, untuk detail bagaimana cara menentukan harga ini sudah pernah saya bahas di video yang lain. Kalian bisa cek di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ya. Nah, di video tersebut lebih detail dibahas tentang bagaimana cara menentukan harga jika terkena sharing profit saja misalkan. Ataupun jika semua kita mengikuti promo-promo yang ada di Shopee Food. Nah, ini contohnya di sini saya tulis 15.000 ini ya, dengan asumsi ini sudah termasuk sharing profit yang dibebankan kepada restoran. Lalu di bagian bawahnya lagi ada kategori, tinggal kalian klik saja kategorinya, lalu kalian pilih kategori mana yang ingin kalian masukkan ataupun yang ingin kalian tautkan ya. Nah, ini berhubung ini adalah mie pedas, maka ini saya coba untuk memasukkan di kategori mie pedas yang telah kita buat tadi ya. Lalu kita klik saja konfirmasi. Nah, setelah mengisikan kategori, selanjutnya kalian perlu mengisikan tentang deskripsi dari menu kalian. Nah, deskripsi ini menjadi hal yang penting yang perlu kalian isikan. Sebetulnya sih di deskripsi ini opsional ya sifatnya, tidak perlu diisi, tidak ada masalah. Tetapi kalau menurut saya pribadi, deskripsi ini perlu kita tuliskan agar bisa menggambarkan menu apa yang ingin kita jual. Karena apalagi kalau seumpama nama kita menggunakan nama menunya itu menggunakan nama yang unik ya, jadi terkadang, customer juga bisa bingung, menunya ini sebetulnya apa sih, namanya kok unik sekali. Nah, untuk menggambarkan dari nama unik tersebut, kita perlu mendeskripsikan pada bagian deskripsi ini ya. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Nah, misalkan saya buat seperti ini, mie pedas dengan tingkat level pedas dan menggunakan cabai rawit asli. Nah, untuk mengisi deskripsi ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, dan sekreativitas kalian masing-masing. Nah, setelah deskripsi, di bawahnya lagi ada tampilan menu. Nah, tampilan menu ini kalian isi saja tampilkan seperti ini ya. Lalu selanjutnya ketersediaan stok, ini bisa kalian klik saja seperti ini. Lalu waktu penjualannya, ini jika kalian klik, ini ada pilihan sebetulnya yang bisa kita pilih untuk waktu penjualan. Nah, waktu penjualan ini jika memang kalian menunya ini setiap hari ada gitu ya, ini kalian tulis aja sepanjang hari seperti ini. Tetapi jika kalian seumpama ingin membuat menu-menu khusus di hari-hari tertentu, misalkan ada menu tambahan es teh di hari Jumat misalkan. Nah, untuk waktu pemesanan ini bisa kalian tulis sesuai dengan hari apa yang ingin kalian gunakan seperti itu ya. Nah, ini contohnya sepanjang hari seperti ini saja. Lalu di bagian bawahnya lagi ada kategori varian. Nah, kategori varian ini jika kalian klik, kalian bisa menautkan kategori varian yang ingin kalian tautkan ke menu kalian. Nah, kategori varian ini contohnya seperti apa sih yang bisa kita buat? Yaitu yang pertama adalah di sini saya sudah membuat pilihan topping misalkan. Lalu yang kedua ada level pedas misalkan dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat kategori varian ini nanti akan coba kita praktekkan untuk bagaimana cara membuatnya ya dan bagaimana cara mentautkannya. Nah, ini berhubung untuk level pedas ini saya sudah punya, ini tinggal saya tautkan saja seperti ini ya. Tinggal saya klik saja seperti ini. Lalu bisa kita klik konfirmasi pada bagian pojok kanan atas. Nah, seperti ini. Nah, jika semua dokumen sudah kalian isikan, bisa kalian klik saja simpan. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kalian cek aja pada bagian bawah. Nah, kalian bisa perhatikan. Mie pedas kategorinya sudah ada ya, kategori mie pedas. Selalu menunya ada satu di sini, yaitu mie pedas cabai rawit. Nah, untuk membuat menu ataupun kategori, caranya hanya seperti itu ya, cukup simpel dan cukup mudah untuk membuat menu maupun kategori. Oke, selanjutnya coba kita praktekkan untuk membuat bagaimana kategori varian ya. Nah, untuk membuat kategori varian, bisa kalian lihat nih pada bagian yang saya kotai ini, lalu kita klik saja kategori varian. Nah, untuk menambahkan kategori variannya, kita bisa klik tambahkan itu ya pada bagian atas. Nah, di bagian bawahnya itu adalah kategori-kategori varian yang sudah pernah saya buat ya. Itu nanti tinggal kita tautkan saja ke menu yang ingin kita tautkan atau sambungkan. Nah, contohnya seperti ini, tambahkan lalu akan muncul seperti ini.
nama dari kategori varian yang bisa kalian buat. Nah, misalkan karena tadi level pedas sudah ada, topping sudah ada, mungkin saya akan membuat kategori varian tentang size, misalkan seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ada keterangan. Keterangan ini saya isikan adalah ukuran dari menu. Nah, tampilan status ini tampilan status ya. Nah, secara singkat untuk kategori yang saya ingin buat ini adalah size dari menu, yang ada di, makanan maupun minuman yang saya jual ya. Contohnya seperti ini, jika nanti seumpama ada customer yang ingin membeli es teh misalkan. Nah, es teh ini customer bisa memilih size-nya, size medium misalkan, ataupun size kecil, ataupun size besar. Nah, itu bisa salah satu yang bisa kita buat di kategori varian ya. Nah, di bagian bawah ada varian, ini tinggal kita klik saja, tambah varian, lalu kita bisa mengisinya. Misalkan seperti tadi, medium misalkan. Nah, di bagian bawahnya ada harga. Nah, harga ini adalah, fitur di mana kita bisa menambahkan jumlah harga dari harga standar tadi. Misalkan seperti ini, jika seumpama menu kita es teh itu tadi kita jual dengan harga Rp3.000 misalkan ya, lalu di, tambah varian ini kita ada size, ini contohnya size ya, size medium misalkan. Nah, itu kita bisa memungkinkan untuk menambahkan harganya Rp1.000 misalkan seperti ini, Rp1.000. Nah, jika seperti ini, jika kalau seumpama ada customer yang membeli es teh dengan, tambahan varian medium, itu berarti dari 3.000 tadi ditambah Rp1.000, maka customer akan terkena sejumlah Rp4.000. Nah, contohnya lagi misalkan level pedas, kalau seumpama kalian menjual mie level pedas misalkan ataupun nasi goreng dengan level pedas, kalian membuat level pedasnya 5 tingkat misalkan, level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bisa men-settingnya untuk level 1, 2, 3 itu mungkin tidak ada tambahan biaya. Nah, kalau tidak ada tambahan biaya pada fitur harga ini bisa kalian isikan 0 ya. Tetapi jika customer memilih, levelnya itu 4 ataupun 5 itu ada tambahan harga. Misalkan jika memilih level 4 ada tambahan harga sekitar Rp2.000. Lalu level 5 ada tambahan harga sekitar Rp3.000. Nah, itu memungkinkan kita setting pada aplikasi ataupun fitur harga ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat tentang harga ditambah varian ini. Jika sudah kita isi seperti ini, tinggal kita klik saja konfirmasi. Nah, selanjutnya kita tambah lagi varian untuk size yang besar. Misalkan seperti ini. Nah, untuk size besar saya tambahkan untuk harganya Rp2.000 seperti ini misalkan. Nah, jika sudah tinggal kita klik saja konfirmasi. Nah, seperti itu ya untuk menambahkan varian. Lalu di bagian bawahnya lagi kalian bisa mengklik untuk batas kategori varian. Nah, batas kategori varian ini kalian bisa memilih opsional ataupun wajib dipilih. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Maksudnya seperti ini ya untuk tipe kategori varian. Jadi misalkan ada customer membeli, itu apakah wajib untuk memilih varian ataupun tidak. Nah, itu kalian tentukan. Nah, kalau saya pribadi untuk menentukan opsional ataupun wajib dipilih, ini tergantung dengan kategori varian yang saya buat. Nah, jika sudah kita klik saja konfirmasi. Nah, selalu yang bagian terakhir adalah menu yang memiliki varian ini, tinggal kalian klik saja. Nah, ini adalah kalian bisa menautkan, kategori varian yang telah kalian buat ini, kalian ingin tautkan dengan menu apa. Contohnya dengan, mie pedas ini tadi ya, mungkin, mie pedas cabai rawit, ini tinggal kita klik saja, lalu kita klik konfirmasi. Kalaupun seumpama kita ingin menautkan lebih dari satu menu, Kak, apakah bisa? Tentu saja bisa. Contohnya kalau seumpama di minuman, tinggal kalian klik saja minuman, lalu kalian klik ataupun kalian centang pada menu mana yang ingin kalian, tautkan. Nah, seperti itu ya, jika sudah kalian klik saja konfirmasi. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kalian klik saja simpan. Nah, otomatis kategori varian telah terbuat ya, kalian cek pada bagian bawah ini. Ada size, ukuran, dan menu. Tinggal kalian klik saja untuk melihat detail dari kategori varian yang ingin kalian buat. Nah, selanjutnya yang perlu kita bahas yaitu bagaimana cara menyusun kategori ataupun menu mana yang ingin kita taruh di bagian pertama, kedua, maupun ketiga. Nah, menyusun kategori maupun menu ini bisa menjadi salah satu strategi kita untuk terlihat supaya resto kita terlihat lebih menarik ya. Karena menaruh kategori mana yang ditaruh di pertama, kedua itu bisa menentukan untuk customer itu ya sekiranya tertariklah untuk membeli di resto kita. Nah, contohnya seperti ini, jika semua kalian membuat kategori, makanan promo misalkan. Nah, makanan promo ini kalau seumpama kalian taruh di kategori yang paling akhir, tentunya tidak akan dibaca oleh customer ya.
Tentunya kalau kategori-kategori seperti ini bisa kalian taruh di bagian, yang paling atas. Begitu juga menu. Nah, mungkin kalian ada beberapa menu yang ingin kalian berikan diskon promo coret misalkan. Nah, menu-menu yang memiliki diskon ini bisa kalian taruh di bagian menu-menu yang paling atas. Jadi customer bisa melihat bahwa resto kalian itu banyak promonya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk merubah urutan kategori ini caranya cukup mudah, tinggal kalian perhatikan pada bagian ubah urutan ini. Tinggal kalian klik saja, lalu kalian akan ada pilihan kalian ingin merubah urutan menu ataupun kategori. Kita coba untuk merubah ukuran urutan kategori dulu ya. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini kita bisa menggeser-geser menu mana ataupun kategori mana yang ingin kita taruh di bagian atas. Contohnya, di bagian pertama kan ada kebab nih, di bagian kedua ada burger. Kalau kalian ingin merubah burger ini di bagian atas, tinggal kalian klik saja panah pada bagian atas. Nah, secara otomatis burger akan berada pada urutan kategori yang pertama ya. Begitu juga seterusnya. Jadi bisa kalian klik saja pada bagian panah atas ataupun panah bawah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jika semua sudah kalian setting, tinggal kalian klik saja simpan. Nah, untuk merubah urutan menu, sama ya, kita klik saja ubah urutan, lalu kita klik untuk urutan menu. Nah, ini tinggal kita pilih misalkan di kategori kebab, kita klik pada kategori kebab, lalu caranya seperti tadi, tinggal kita klik saja panah bagian atas ataupun panah bagian bawah. Jika sudah kita setting semuanya, tinggal kita klik saja pada bagian simpan pada bagian bawah ya. Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana cara mengurutkan kategori maupun menu mana yang ingin kita taruh di bagian atas, kedua maupun ketiga, selanjutnya coba kita bahas bagaimana mungkin seumpama kita ada kategori ataupun menu yang tidak terlalu laku misalkan. Lalu kita perlu untuk menghapusnya. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, caranya sebenarnya cukup mudah, tinggal kita klik saja menu mana yang ingin kita hapus. Kita contohkan untuk menu dulu ya. Contohnya mie pedas ini misalkan. Nah, mie pedas ini kita klik saja, lalu kita scroll ke bagian bawah, lalu ada fitur hapus menu. Nah, ini tinggal kalian klik saja hapus menu, maka otomatis untuk menunya akan otomatis terhapus ya. Nah, untuk kategorinya bagaimana Kak cara menghapus kategori? Kalian bisa klik saja pada fitur ubah kategori pada bagian ini, lalu kalian cari kategori mana yang ingin kalian hapus, misalkan mie pedas ini ya. Lalu kalian bisa pilih saja hapus kategori seperti ini. Nah, otomatis kategori yang ingin kalian hapus akan sudah hilang ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, bagaimana cara men-setting Shopee Partner tentang bagaimana membuat menu baru, kategori varian, sekaligus bagaimana cara menyusun kategori maupun menu mana yang ingin kita taruh di bagian atas, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Termasuk cara menghapus kategori ataupun menu yang sudah tidak kita pakai. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.